diterapkan untuk anak yang memiliki perkembangan yang rendah atau anak yang lambat dalam perkembangannya. Dipersilakan buat teman-teman jika ingin membantu. Baik, mungkin ini tidak sempurna ya, izin menjawab. Bagi anak-anak yang mungkin di bawah rata-rata, bagaimana peran PAI, kemudian bagaimana upaya keluarga untuk perkembangan pendidikan agama sang anak tersebut. Sekilas, ini kan berarti anak-anak tersebut itu memiliki maksudnya itu dibutuhkan peran penting dalam perkembangan baik itu perkembangan yang khususnya perkembangan agamanya ya. Nah, di sini kembali lagi bagaimana faktor keluarga yang harus mendukung proses perkembangan anak tersebut, dan keluarga harus peka terhadap kebutuhan anak tersebut. Dengan kan di sini kita sudah banyak sekolah-sekolah yang memang berkebutuhan khusus atau memang anak tersebut itu di bawah rata-rata anak-anak yang lain ya, dengan mensekolahkan anak dengan di tempat yang memang kebutuhannya seperti itu. Kan banyak juga sekolah-sekolah Islam yang memang mendirikan sekolah-sekolah kebutuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di situ kita bisa mendukung atau mensekolahkan untuk agar pendidikan agama anak tersebut bisa terbentuk. Nah, kemudian harus berupaya lingkungan yang sangat mendukung. Kenapa? Karena ini kan anak ini kan tidak berbeda ya, misalnya dengan anak yang lain. Nah, lingkungan itu harus juga peka, dan memang kita tuh harus kembali lagi dengan PAI dalam keluarga terhadap psikologi itu kan dia lingkungan juga harus mendukung dengan memberikan upaya-upaya yang memang dibutuhkan terhadap anak tersebut dengan tidak mencaci maki, dengan tidak menghakimi satu sama lain. Menurut saya itu, karena penting juga semuanya itu memiliki keterlibatan langsung terhadap anak tersebut. Ya, kita harus peka juga dengan lingkungan, dengan orang tuanya juga harus peka. Kemudian untuk pendidikannya, khususnya pendidikan agama dengan disekolahkan di tempat yang khusus, menurut saya seperti itu. Karena kalau misalkan anak ini disekolahkan di tempat yang maksudnya biasa, pasti timbul namanya faktor-faktor kayak lingkungan yang tidak baik, kemudian caci maki dan sebagainya. Itu kan untuk mengembangkan karakter anak saja itu susah, apalagi apalagi keagamaannya itu. Mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana Saudari Sita? Ya, Kang. Cukup. Masih ada satu kesempatan lagi, silakan bagi teman-teman. Ingin bertanya atau dicukupkan saja? Jadi menambahkan jadi apakah boleh? Boleh, silakan. Nah, tadi kan seperti pertanyaan dari Sisa, bagaimana peran kayak dalam keluarga terhadap anak yang memiliki rata-rata di bawah anak normal gitu ya. Mungkin di sini bisa jadi ke anak yang memiliki kelainan khusus, tapi bukan hanya di fisik, tetapi di mental juga bisa jadi. Nah, di sini
Mungkin anak yang berkelainan khusus harus mendapatkan pendidikan dan perhatian yang khusus pula sesuai dengan taraf kelainannya atau taraf kelainannya. Karena di sini juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 32 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, makanya pendidikan agama tersebut harus dilakukan secara merata untuk semua warga Indonesia harus dapat merasakan adanya pendidikan agama, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Karena dengannya pendidikan agama itu bisa menjadikan tumbuh kembang dan meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, tadi kan cara mengatasinya telah banyak disebutkan oleh Kak Septrina ya. Sebagai orang tua harus tetap membimbing perkembangan anaknya, dan juga mungkin salah satu usahanya yaitu menyekolahkan anaknya di tempat yang sesuai gitu, di tempat misalnya yang berkebutuhan khusus. Tapi di sini saya juga menemukan bagaimana sih cara mengajarkan pendidikan agama Islam kepada anak yang berkebutuhan khusus. Di sini bisa dengan menggunakan media. Nah, media yang sering dipergunakan adalah media sederhana yang tersedia, yaitu berupa gambar-gambar, tubuh manusia yang terbuat dari plastik, atau jika diperlukan media yang dapat dirakit. Karena kan terbatasnya media pembelajaran yang terbatasnya media. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus diberikan media yang sederhana tetapi dapat mengajarkan pembelajaran seperti gambar-gambar atau replika atau hal-hal lainnya yang sangat sederhana dan mudah, sehingga mudah untuk diikuti oleh anak-anak yang memiliki rata-rata di bawah anak pada umumnya gitu. Nah, di sini bentar ya. Nah, misalnya nih ya, di sini misalnya tidak tersedianya buku teks dasar pengenalan untuk huruf braille bagi guru. Nah, guru tersebut atau orang tua bisa mengenal untuk anak-anak yang memiliki misalnya tunanetra ini ya. Nah, dapat mengenal bentuk huruf sehingga mampu meningkatkan kemampuan membaca. Jadi intinya kita orang tua gitu ya harus tetap memberikan pendidikan agama Islam, tetapi dengan menggunakan cara yang lebih sederhana atau cara yang dapat diterima oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti misalnya buku-buku bergambar atau teks lain, pokoknya dengan cara inovatif dan kreatif gitu, agar anak tersebut masih bisa menerima pembelajaran agama Islam dari kedua orang tuanya gitu. Mohon maaf ya itu banyak atau kurang jelas. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Salsabila. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan pada teman-teman. Izin bertanya boleh? Ya, silakan. Baik, izin bertanya. Menurut pemikiran Zakia di dalam pendidikan ruhania atau spiritual anak, Zakia berpendapat bahwa setiap sikap atau perbuatan yang oleh tua akan berdampak terhadap anak. Nah, pertanyaannya, bagaimana apabila orang tua tersebut berperilaku tidak baik dan selalu berbicara kasar, karena itu semua akan berdampak terhadap anak. Menurut pemateri, apa yang harus dilakukan seorang anak agar tidak mencontoh atau agar bisa menghindari sikap perilaku orang tuanya tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana pemateri?
Baik, ini moderator. Ini saya izin menjawab ya. Mungkin sekilas, boleh nanti ditambahkan oleh Sabu juga boleh. Juga boleh. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada sudah menyampaikan tujuan saya. Oke. Bagaimana nih seorang anak yang memiliki orang tua, memiliki latar belakang orang tua yang memiliki sikap perilaku yang tidak baik. Ini memang betul sangat berpengaruh terhadap anak, apalagi misalkan anak yang pendidikan dari kecilnya itu sudah dengan kekerasan. Nah, apa yang harus dilakukan anak? Ini saya sekilas aja. Sekilas aja. Apa yang harus dilakukan seorang anak, gitu kan, terhadap orang tua yang seperti itu? Kalau misalkan saya di posisi pertama, saya karena mungkin gini, penting lagi, baik lagi, pokok pembahasan kita adalah pendidikan agama. Kita memupuk nilai-nilai agama di dalam diri kita, sehingga kita tahu, oh ini orang tua saya seperti ini nggak bagus. Gitu. Maka kita sadar, kita memiliki kesadaran bahwa ini tidak bagus, dan kita harus ketahui bahwa orang tua itu dia tidak bisa bahwa untuk gini, misalnya Bu itu nggak bagus. Nah, orang tua tuh sangat sensitif jika kita ngasih tahu gitu, seperti kita tuh adalah gurunya. Nah itu sangat sensitif, dan menurut saya tidak harus seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya kita memberikan contoh terhadap orang tua tersebut, orang tua yang memang memiliki karakter sikap yang nggak bagus, apalagi agama yang kurang, misalkan kita nggak bisa kayak buka ini kayak gini, kita nggak bisa, karena kita adalah sebagai anak, dan orang tua pasti memiliki pembatasan yang kamu itu hanya sebagai anak apa gitu, biasanya seperti itu. Orang tua sangat seperti itu, dan yang kita harus lakukan adalah mencontohkan. Pokoknya adalah mencontohkan. Contohnya bisa ada seorang ibu yang memang dia memiliki agama yang kurang bagus. Misalkan orang tuanya pakai hijab, anaknya pakai hijab misalnya, gitu kan. Orang tuanya enggak. Ternyata di sini kan yang negatifnya adalah kekurangannya nilai-nilai agamanya. Itu adalah orang tuanya. Nah, sebagai anak kita mencontohkan, kita nggak perlu kayak ceramah-ceramah. Ibu ini hukumnya gitu. Kalau ini bukan ibu nggak pakai ini adalah ibu juga bakal dapat dosa dan sebagainya. Mungkin sekali mengingatkan boleh, sekali mengingatkan boleh. Tapi yang paling penting adalah kita mencontohkan. Misal orang tuanya juga misalnya keras, cara bicaranya keras. Kita menurut saya adalah umur yang baik, yang paling lembut untuk mengubah. Mungkin kita nggak bisa mengubah, tapi setidaknya untuk merubah kenegatif itu menjadi positif. Karena Islam itu kan datang dengan damai. Maka kita juga mencontohkan dengan damai, bukan dengan bukan dengan kekerasan. Ketika ada kekerasan, kita contohkan dengan damai. Rasanya itu mudah untuk dilakukan, tapi untuk menjalankan faktanya itu mungkin agak sulit. Yang pertama adalah intinya adalah kita harus mencontohkan, mengingatkan boleh, tapi bukan untuk menggurui. Kalau misalkan sebenarnya pertama adalah mencontohkan, yang kedua adalah memberikan atau mengingatkan, tapi tidak untuk menggurui, dan yang ketiga adalah mendoakan. Karena ketika dua hal ini tidak bisa merubah dia, kita nggak bisa merubah sifat atau perilaku atau minimnya nilai agama dalam keluarga kita, maka doakan. Saya rasa doa itu senjata yang paling luar biasa bagi seorang muslim. Maka ketika kita langsung action nih untuk melakukannya, untuk mengingatkan, itu nggak bisa, maka praktik adalah doakan. Atau
dibaringin dengan doa itu saya rasa bisa. Itulah cara kita sebagai seorang anak mungkin menurut dia untuk menyikapi karakter orang tua. Karena saya juga mengalami, maka orang tua bakal luluh. Saya yakin kekuatan doa apalagi itu bakal mengaruh terhadap orang tua. Saya yakin itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Bagaimana Saudari Sandra? Baik, terima kasih atas jawaban. Izin menambahkan, boleh, moderator? Boleh, silakan. Ini. Iya, terima kasih. Mohon izin sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar. Ya, mohon maaf tidak bisa on cam ya, karena kalau misalnya on cam nanti mungkin sinyalnya akan terbagi-bagi. Nah, tadi sudah jelas sekali yang dipaparkan oleh saudari Sefdrina memang seperti itu. Nah, tadi juga kan sedikit disinggung oleh Sefdrina, memang pada dasarnya teori selalu kadang lebih mudah daripada praktiknya gitu. Nah, masalahnya adalah tidak semua anak tidak semua anak bisa melakukan hal tersebut, bisa survive di keluarga yang mereka keluarganya tidak berpisah, tetapi tetap bersama, tetapi tidak harmonis. Nah, berada di lingkungan keluarga yang seperti demikian merupakan hal yang sulit gitu. Tidak semua anak bisa menjalaninya dengan baik. Nah, lalu itu juga berpengaruh terhadap berapa usia anak tersebut mengalami hal seperti demikian gitu. Kalau misalnya masih anak-anak, bisa jadi itu sulit untuk bertahan. Nah, kalau misalnya sudah, kecuali anak tersebut berada di lingkungan yang baik gitu, dengan keluarga-keluarga lain yang baik. Nah, tapi jika sudah misalnya usia belasan tahun gitu ya, sudah mulai berpikir, nah salah satunya ketika kita sadar bahwa kita berada di kondisi keluarga yang kurang baik hubungannya. Ketika kita sadar, maka kita harus berada di lingkungan hidup yang baik. Nah, salah satunya di lingkungan hidup yang pendidikan agama Islamnya baik gitu, agar kita tidak salah pergaulan. Nah, seperti beberapa hal yang sering disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Untuk bisa bisa menyeimbangkan gitu emosi kita berada di keluarga yang seperti itu, dan lingkungan kita kadang tidak akan mudah gitu. Tetapi jika kita sudah sedikit beranjak dewasa, hal-hal tersebut bisa disiasati. Tidak ada salahnya kita memiliki psikolog pribadi gitu, memiliki psikolog pribadi untuk konsultasi jika kita untuk bercerita ke teman atau ke orang lain sedikit malu apabila kita memiliki masalah dalam keluarga. Kita bisa mencari orang-orang yang ahli yang bisa mengkeep masalah tersebut, tetapi kita bisa menceritakan dan konsultasi. Jadi ada orang-orang yang membimbing kita gitu. Tapi kan kalau misalnya di kampung-kampung jarang orang yang seperti itu. Maka tambahan dari saya sedikit, ketika kita sadar berada di keluarga yang seperti demikian, maka kita harus mencari lingkungan yang baik agar kita tidak salah pergaulan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mimbi yang sudah menambahkan cukup jelas ya bahasan kali ini dan diskusi kali ini. Terima kasih kepada pemateri kelompok 6 dan teman-teman yang sudah bertanya dan menambahkan jawaban. Tentu saja ini menjadi bekal kita di masa depan yang akan datang. Baik,
Saya cukupkan saja diskusi kali ini. Saya kembalikan ke Pak.